Putin membalikan keadaan setelah kematian misterius dan mengeluarkan ancaman nuklir saat perang di Ukraina memasuki fase yang lebih tegang, lebih berisiko, dan lebih sulit dikendalikan. Pada saat yang sama, Rusia sedang mengalami tekanan besar, bisa dibilang tanpa berlebihan. Tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari kalangan elit Barat. Mereka tidak bisa memberikan kekalahan strategis kepada kami, tidak bisa menang di medan perang, mencoba mengacaukan situasi politik, menebar perpecahan di dalam negeri, itu pun mereka tidak berhasil. Di Moskow, di dalam lingkungan politik Rusia sendiri, suara-suara garis keras mulai menekan Vladimir Putin untuk meninggalkan negosiasi dengan Amerika Serikat dan merespons dengan lebih keras terhadap serangan Ukraina yang menembus jauh ke wilayah Rusia. Pada periode yang sama, Sergei Ivanov, mantan Menteri Pertahanan, mantan Kepala Administrasi Kepresidenan, dan sekutu lama Vladimir Putin sejak masa KGB, meninggal pada usia 73 tahun tanpa Kremlin mengumumkan penyebab kematiannya pada awalnya. Kematian tersebut mengguncang lingkaran politik Rusia karena Ivanov pernah dianggap sebagai calon penerus Vladimir Putin dan memiliki pengalaman puluhan tahun di balik layar kekuasaan. Sementara itu, Prancis mencegat kapal tanker Deliver di dekat Sisilia yang disebut-sebut sebagai bagian dari armada bayangan yang digunakan Moskow untuk menghindari sanksi dan mendanai perang. Rusia sekarang tampak tertekan dari dalam, dikepung dari luar, dan didorong untuk memberikan respons yang berbahaya. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda menyukai konten yang langsung dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Tekanan terhadap Putin semakin kuat pada 26 Juni 2026 ketika Reuters mengungkapkan bahwa kelompok garis keras Rusia menuntut eskalasi langsung dalam perang melawan Ukraina. Kelompok ini tidak hanya berbicara tentang melanjutkan kemajuan militer. Sebagian dari suara-suara tersebut menginginkan agar pembicaraan yang dimediasi oleh Amerika Serikat ditinggalkan, serangan yang lebih keras terhadap pusat-pusat pengambilan keputusan Ukraina, dan bahkan mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir taktis. Inilah lapisan paling serius dari berita yang beredar, karena kembali menempatkan kata nuklir di pusat perang. Konstantin Malofievi, seorang pengusaha nasionalis dan salah satu suara paling agresif dari kelompok ini, secara terbuka bertanya mengapa Rusia tidak menggunakan senjata nuklir. Menurutnya, senjata itu memang dikumpulkan untuk situasi seperti ini. Ini bukan sekedar keluhan biasa di internet. Ini adalah pesan yang datang dari kelompok-kelompok yang ingin melihat Kremlin bereaksi lebih keras setelah serangan Ukraina di wilayah Rusia. Ukraina meningkatkan serangan drone terhadap target di dalam Rusia, dan hal ini mengguncang citra kendali yang selama ini coba dijual oleh Putin selama bertahun-tahun. Moskow selalu berusaha menampilkan diri sebagai kekuatan yang kebal, terlindungi, dan mampu menghancurkan perlawanan Ukraina seiring waktu. Namun, serangan jauh ke dalam wilayah Rusia menunjukkan hal yang berbeda. Disinilah ancaman nuklir masuk sebagai alat intimidasi. Dia menggunakan rasa takut sebagai senjata politik karena tahu bahwa kata nuklir memicu reaksi langsung di setiap ibu kota barat. Dan hanya dari satu pihak. Tapi karena itu, pemerintah mendorong rezim Kiev yang mereka pilih sebagai alat utama dalam perjuangan melawan Rusia. Tanpa memedulikan rakyat Ukraina yang bersama dengan rezim itu sendiri sedang mundur di seluruh garis kontak, garis pertempuran. Dan karena itu mulai melakukan tindakan yang secara terbuka bersifat teroris. Dan apalagi yang bisa disebut serangan yang disengaja terhadap warga sipil, terhadap sasaran sipil, dan hampir secara terbuka merekrut preman di dalam negara kita untuk melakukan sabotase dan aksi terorisme. Barat melakukan segalanya, lebih memilih untuk mengabaikan semua itu. Mengabaikan. Dan pada saat yang sama, mereka justru memberlakukan sanksi legal baru terhadap kita. Saya tekankan. Sekali lagi saya tegaskan, Rusia dengan percaya diri menahan semua upaya untuk menahan perkembangan kita. Kita memiliki kekuatan, sumber daya, dan kemauan politik yang cukup. Tidak ada seorang pun yang boleh meragukan hal itu. Kematian Sergei Ivanov menambah beban di lingkungan itu. Ivanov bukanlah nama yang biasa di birokrasi Rusia.
Dia pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan antara tahun 2001 dan 2007, kemudian menjadi Wakil Perdana Menteri, Kepala Administrasi Kremlin, dan selama bertahun-tahun dianggap sebagai orang kepercayaan Putin. Dia juga merupakan veteran KGB, lingkungan yang sama yang juga melahirkan pemimpin Rusia saat ini. Associated Press melaporkan bahwa Kremlin mengumumkan kematian tersebut, namun tidak menyebutkan penyebabnya pada saat itu. Keheningan ini membuka ruang bagi ketidakpercayaan dan perdebatan politik. Kremlin adalah sistem yang tertutup, terkontrol, dan kurang transparan. Ketika seseorang yang pernah begitu dekat dengan pusat kekuasaan tiba-tiba menghilang di tengah tekanan nuklir dan kelelahan militer, pertanyaan besar pun muncul. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu-pintu kekuasaan di Moskow? Ivanov juga membawa simbol yang mengganggu. Dia pernah dianggap sebagai calon penerus Putin ketika Presiden Rusia itu harus melakukan manuver politik yang membawa Dmitry Medvedev ke Kremlin pada tahun 2008. Kemudian, pada tahun 2016, Ivanov ditempatkan pada posisi yang kurang penting terkait lingkungan dan transportasi, yang oleh banyak analis dianggap sebagai pensiun terhormat, namun jauh dari kendali nyata. Kematian Ivanov sekarang membangkitkan kembali persepsi bahwa lingkaran lama Putin sedang berubah di tengah fase perang yang berkepanjangan. Sementara Moskow menghadapi tekanan internal, Prancis meningkatkan tekanan eksternal. Pada 25 Juni 2026, Angkatan Laut Prancis menaiki kapal tanker Deliver di dekat Sisilia di Laut Mediterania. Emmanuel Macron menyatakan bahwa kapal tersebut berlayar melanggar hukum laut dan menyebut tindakan itu sebagai bagian dari upaya Eropa melawan armada hantu Rusia. Kapal-kapal ini digunakan untuk mencoba menjaga perdagangan minyak Rusia tetap berjalan meskipun ada sanksi yang diberlakukan oleh negara-negara barat. Operasi Prancis tersebut memberikan dampak visual yang kuat. Gambar-gambar yang dirilis menunjukkan tentara Prancis turun dari helikopter dan memasuki kapal tersebut. Bagi Moskwa, ini adalah provokasi langsung. Setiap kapal yang dinaiki, Rusia kehilangan ruang gerak dan mendapatkan lebih banyak alasan untuk memperkeras retorika mereka. Putin menanggapi dengan tetap menjaga nada pembicaraan pada 28 Juni 2026. Ia menyatakan bahwa Rusia akan melanjutkan kampanye militernya untuk sepenuhnya menguasai Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia, wilayah yang diklaim Moskow telah dianeksasi meskipun pada kenyataannya belum sepenuhnya dikuasai. Dia menolak usulan Ukraina untuk mengurangi serangan jarak jauh dan mengatakan bahwa hal itu hanya akan meringankan tekanan terhadap pasukan Kiev. Apakah Anda menerima permintaan, ide, atau saran apapun dari pihak itu? Apakah ada pesan atau sinyal apapun? Memang benar bahwa kami memiliki beberapa kontak di berbagai lini. Tidak ada rahasia. Ada beberapa usulan baru. Ada usulan untuk mengadakan pertemuan dengan kepala rezim Kiev. Kalian semua sudah pernah mendengar permintaan ini. Ada permintaan untuk menghentikan permusuhan, setidaknya menangguhkannya untuk sementara waktu. Tidak ada yang baru dalam hal itu. Tapi ada beberapa usulan baru. Saya siap untuk menyebutkan beberapa di antaranya. Seperti misalnya berhenti menyerang jauh ke wilayah musuh dari kedua belah pihak. Itu jelas. Kenapa? Karena mereka mengajukan permintaan itu karena serangan balasan kita di wilayah Ukraina jauh lebih kuat, jauh lebih destruktif, dan menimbulkan konsekuensi yang jauh lebih drastis bagi pihak Ukraina. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Kremlin tidak berniat mundur saat ini. Detail terpentingnya adalah Putin juga mengakui perlunya meningkatkan produksi sistem pertahanan udara dengan cepat. Ini menunjukkan bahwa serangan Ukraina memang mengganggu. Moskow berusaha mengatakan bahwa drone tidak mengubah situasi di garis depan, tetapi pada saat yang sama mereka mengakui bahwa mereka perlu memperkuat perlindungan mereka. Kontradiksi ini menunjukkan besarnya masalah. Jika serangan-serangan itu tidak penting, tidak akan ada urgensi sebesar ini untuk meningkatkan pertahanan. Di garis depan pertempuran, Rusia menekan Kostiantynivka, sebuah kota strategis di apa yang disebut sabuk pertahanan Ukraina di wilayah timur. Reuters melaporkan bahwa pasukan Rusia mencoba maju ke wilayah itu, meskipun mengalami kerugian dan tekanan logistik. Dia mencoba menjual gagasan bahwa Rusia masih punya tenaga, masih maju, dan masih bisa memaksakan kehendaknya. Namun, perang ini tidak murah bagi Moskow. Serangan Ukraina terhadap infrastruktur, kilang, dan jalur pasokan telah meningkatkan biaya konflik.
Rusia memiliki lebih banyak pasukan, wilayah yang lebih luas, dan persenjataan yang lebih besar. Tetapi juga harus mempertahankan wilayah yang sangat luas dari serangan drone yang semakin berani. Di lingkungan inilah para elang Rusia muncul menuntut tindakan ekstrim. Mereka melihat kerusakan di dalam negeri dan mengatakan bahwa Putin harus bereaksi dengan brutalitas untuk mendapatkan kembali rasa takut dan rasa hormat. Ancaman nuklir taktis muncul tepat sebagai upaya untuk mengejutkan. Senjata ini berbeda dari senjata strategis besar yang dirancang untuk menyerang target jarak jauh. Ide di balik retorika Rusia adalah menakuti lawan dengan opsi jarak pendek, tetapi dengan dampak politik yang menghancurkan. Namun demikian, penggunaan nuklir apapun akan langsung mengubah dunia. Tanggapan dari Organisasi Perjanjian Atlantik Utara bisa meningkatkan krisis ke tingkat yang tidak mudah dikendalikan oleh siapapun. Ketika sekutu, blogger, nasionalis, dan pengusaha berpengaruh mulai menganggap senjata nuklir sebagai pilihan yang dapat diterima, batas antara masuk akal dan tidak masuk akal mulai bergeser. Apa yang sebelumnya tampak tak terpikirkan mulai dibicarakan seolah-olah itu adalah alternatif dalam perang. Inilah bagian paling suram dari situasi saat ini. Kekesalan meningkat karena sebagian kalangan Rusia mengharapkan adanya negosiasi yang membekukan keuntungan Kremlin atau mengurangi tekanan. Seiring perang berlanjut dan Ukraina melancarkan serangan ke dalam wilayah Rusia, kelompok-kelompok ini mulai mengatakan bahwa diplomasi menjadi sia-sia. Mereka ingin Vladimir Putin menutup pintu negosiasi dan meningkatkan biaya perang. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kode Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen yang berfokus memberi Anda informasi yang benar. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.